Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Saputra akan mempresentasikan proposal saya tentang etika dan privasi dalam komunikasi dan di Discord, tantangan bagi gamers dan pengembang. Etika komunikasi adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, agar pencipta komunikasi jujur, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Dalam konteks umum, etika ini bertujuan menjaga kesopanan dan saling menghormati antar pertukaran pesan dan individu atau kelompok. Etika tidak hanya berbicara soal benar dan salah, tetapi juga tentang kepatutan dalam menyampaikan pesan, terutama saat berkomunikasi ruang publik. MUFID 2012. Selanjutnya, pengertian etika komunikasi. Prinsip moral dalam komunikasi. Etika komunikasi adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, agar tercipta komunikasi yang jujur, tanggung jawab, dan menghargai orang lain. Pentingnya di era digital. Dalam komunikasi digital seperti di media sosial atau platform komunikasi seperti Discord, etika komunikasi menjadi semakin penting dalam hal ini karena interaksi yang terjadi tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Seringkali terjadi secara anonim, menciptakan lingkungan sehat. Memahami dan menerapkan etika komunikasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan komunikasi digital yang sehat dalam komunitas daring seperti para gamers dan di Discord. Etika komunikasi harus menjadi bagian dari budaya bersama. Penelitian terdahulu yang relevan. Cower dan Neado 2015 studi mengenai komunikasi di kalangan gamer menunjukkan bahwa platform komunikasi daring cenderung mendorong pengguna untuk mengekspresikan diri secara lebih bebas, namun juga meningkatkan potensi perilaku agresif atau tidak etis. William et al. 2020. Peneliti pengguna Discord dalam komunitas game online menemukan bahwa meskipun Discord meningkatkan keterhubungan sosial antar anggota komunitas, namun seringkali tidak ada mekanisme moderasi yang jelas. Bart dan DeJong 2017 menyoroti bahwa banyak pengguna media sosial dan platform komunitas digital tidak sepenuhnya memahami bagaimana data mereka digunakan atau disebarluaskan. Metode penelitian, jenis penelitian deskriptif kualitatif, berfokus pada pemahaman mendalam terhadap perilaku, pengalaman, serta pandangan pada para pengguna Discord terkait isu etika dan privasi dalam komunitas digital. Lokasi dari waktu peneliti dilakukan secara daring atau online di platform Discord dengan pengumpulan data pada Juli hingga Agustus 2025. Sumber data atau subjek penelitian: pengguna aktif Discord 5-8 halaman dari komunitas di teknologi atau diskusi dipilih secara proporsi. Teknik pengumpulan data: wawancara, semester struktur daring, observasi daring serta Discord, dan dokumentasi unsur chat log. Teknik analisis data, model Deleuze dan Huberman, reduksi data, penyajian data, narasi, tabel kutipan, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, pengertian privasi digital, hak mengontrol informasi pribadi. Privasi digital merujuk pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya yang dibagikan, disimpan, atau digunakan di dunia digital. Informasi ini mencakup data identitas, percakapan pribadi, lokasi, kebiasaan daring, hingga referensi pengguna dalam berinternet. Di era internet serba terbuka, batas antara hak pribadi dan publik menjadi semakin kabur, sehingga penting
Discord sebagai media komunikasi digital. Discord adalah sebuah platform komunikasi digital yang dirancang untuk memungkinkan interaksi real time melalui suara, teks, dan video. Awalnya dikembangkan pada 2015 untuk memenuhi kebutuhan komunitas gamer yang memerlukan saluran komunikasi saat bermain game secara daring. Discord ini telah berkembang menjadi platform multifungsi yang digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, komunitas hobi, hingga profesional. Keunggulan Discord terletak pada kemampuannya untuk mengolah komunikasi yang serta yang dapat diatur sesuai kebutuhan komunitas, lengkap dengan saluran-saluran channel khusus untuk memisahkan topik atau jenis komunikasi. Sebagai media komunikasi digital, Discord menyediakan fitur yang sangat mendukung komunikasi kelompok maupun individu. Pengguna dapat melakukan panggilan suara dan video, mengirim pesan, teks, berbagi file, hingga menggunakan bot otomatis untuk berbagai keperluan seperti moderasi, hiburan, atau informasi. Fitur ini menjadi Discord sebagai platform yang tidak hanya interaktif, tapi juga fleksibel dalam menjembatani komunitas lintas lokasi. Lewat Discord pun memungkinkan komunikasi secara sinkron, langsung maupun asinkron tertunda, dan sangat cocok untuk berbagai gaya interaksi digital. Sekian presentasi dari Bener. Terus. Baik, sekian presentasi dari saya. Apakah ada ingin bertanya? Dah. Baik, saya akan bertanya kepada yang di depan, apa masalah utama yang ingin diselesaikan oleh startup Discord dan bagaimana solusi yang ditawarkan berbeda dari kompetitor lain di pasar komunikasi digital? Terus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Apa masalah utama yang ingin diselesaikan oleh startup Discord dan bagaimana solusi yang ditawarkan berbeda dari kompetitor lain di pasar komunikasi digital? Jadi masalah utamanya sulitnya komunikasi real time yang lancar dan terorganisir untuk komunitas utama gamer. Solusi yang ditawarkan Discord yang pertama voice chat, video call, dan teknik chat dalam satu aplikasi. Yang kedua, struktur organisasi berbasis server dan channel yang memudahkan komunitas memisahkan topik. Yang ketiga, penggunaan ringan dan gratis tanpa perlu hosting sendiri seperti TeamSpeak. Yang terakhir, fitur komunitas dan moderasi bawaan, role permission, bot, integrasi dengan Twitch, YouTube, dan sebagainya. Tutuplah. Baik, sekian presentasi dari saya.